semuanya, kembali lagi di Tarot by Carol. Apa kabarnya semua? Semoga kalian tentunya dalam keadaan sehat selalu. Dan pada saat kalian menonton video ini, hati kalian ya tentunya lagi aman-aman aja ya. Walaupun kalau misalnya saat kalian memilih video ini, hati kalian sedang tidak aman-aman saja. Aku harap dengan seiring berjalannya durasi dalam video ini, hati kalian semakin membaik. Oke, adapun yang kita ketahui bahwa kita sudah masuk ke bulan November di 2021 dan ini bulan ke-11 ya. So, tema kali ini tentunya itu adalah situasi kamu di sisa tahun 2021. Ada 3 pile seperti biasa. Ada pile 1, ini ada batu carnelian. Ada pile 2, ada amethyst. Dan pile 3 ada malachite. Jadi dari 3 ini aku semuanya pakai Lenormand. Jadi aku harap kalian bisa pause video ini atau kalian langsung aja, kalian lebih tertuju kemana, nanti timingnya ada di box deskripsi. So, yang paling pertama aku ingin memberikan beberapa disclaimer bahwa ini hanyalah untuk entertainment purposes ya. Jadi kalau misalnya kalian mau personal reading, langsung aja ke Instagram aku, linknya ada di box deskripsi juga. Adapun once again ya, untuk mendukung channel ini jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Dan kalau kalian mau komen, hadir atau apapun di kolom komentar, tuliskan saja dan jangan juga lupa untuk memberi like ya, because I will be really happy. Dan tentunya semoga kebahagiaan pula datang kepada kalian. So, without further ado, Carol will start right now from the first pile. Here's the reading. Halo semua, buat kalian milih pile 1 yaitu pile carnelian dengan gelang Indian agate, tapi tadi fokusnya ke batu ya. Dan ini dia sebagian kartunya buat kalian. Jadi sesuai temanya yaitu situasi kamu di sisa tahun 2021. Aku harap kau masih mengingat disclaimer-nya. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya nanti dalam pembacaan kedepannya ada kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Tetapi ketika ada beberapa kata yang bisa dijadikan afirmasi, beberapa kalimat, tolong diklaim aja. Semoga biar kedepannya itu terjadi pada kalian. Oke? Ingat, ini hanyalah pembacaan kartu. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Oke? Here's the reading. Yang pertama, kalau ditanya ya bagaimana situasi kalian di sisa tahun 2021 ini, yang pastinya sih kalau kita membicarakan mengenai nasib atau apakah itu ke depannya, kejadian-kejadian ke depannya, yang kulihat untuk kalian milih PL1 atau milih carnelian ini benar-benar mixing energi banget. Kenapa? Karena aku merasa semesta benar-benar mau, gimana ya, kayak gak mau buat kamu bahagia 100% di situasi di sisa tahun 2021 ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena bisa terlihat dari sebaran kartu Lenormand hari ini, yang terlihat bahwa benar-benar ya universe tuh kayak benar-benar mau kasih kamu cobaan. Oke, tapi tenang, cobaan ini bisa aku lihat karena ada sedikit kartu negatif dan banyak kartu positif dan netralnya. Jadi aku yakin banget kamu yang milih PL1 kayak tetap bisa sih menanggulangi atau menjalani semua masalah-masalah ini. Dan tetap gimana ya, tetap keep going. Karena aku yakin banget buat kalian milih PL1, kalian adalah orang-orang yang kuat. Wah, mantap, claim it. Dan dari sini aku melihat bahwa terutama ya, kalau kalian udah beranggapan bahwa lebih tepatnya kayak selama dari awal masuk ke 2021 ya, awal 2021 kalian merasa padahal kalian udah manifest hal-hal yang baik, udah berusaha mengucapkan kata-kata yang baik, udah berusaha untuk belajar setia dan tidak mematahkan hati seseorang. Kalian juga udah banyak banget dari awal tahun itu kayak mencoba untuk berharap pada hal-hal yang menurut kalian udah pasti, padahal sebenarnya jatuhnya ekspektasi dan hanya membunuh perasaan kamu sendiri, hari-hari kamu sendiri, dan jatuhnya
adalah kesehatan kamu di sini karena kamu menjadi overthinking. Tapi yang kulihat ya, karena ini fair-fair aja sih. Terkadang kita sebagai manusia, kita ingin sekali untuk memfulfill semua kedagingan kita dalam kehidupan ini. Yang kulihat ya kayak emang sih banyak banget pilihan. Sampai sekarang pun kamu belum bisa memilih. Dan terkadang kamu merasa bahwa ternyata aku belum ada milih apapun ya. Dari awal tahun 2021, udah hampir tahun 2021, udah masuk November masih kayak, loh, aku belum decide apapun. Tapi jujur ya, sebenarnya perjalanan kamu dari Januari, dari awal, mungkin memang yang kulihat kamu gak bener-bener memilih sesuatu. Kamu hanya menjalankan dengan sedikit ekspektasi yang emang membuat kamu sakit ya. Dan sampai sakitnya bukan sakit-sakit kayak sakit yang kayak di tubuh gitu, bukan, tapi lebih ke sakit di hati seperti itu loh. Banyak nyeseknya juga. Dan kamu juga kayak jadinya dingin banget. Apalagi kamu ngerasa kayak, duh, universe ini kenapa sih? Ini ada mountain ya. Aku sangat merasakan energi kamu yang milih PL1. Beberapa tekanan dari pemikiran kamu sendiri. Sebenarnya kan semua tuh based on your mindset gitu ya. Dan jujur, mindset ini dah yang membuat kamu menjadi orang yang sangat dingin gitu terhadap tawaran-tawaran cinta, terhadap tawaran-tawaran yang kamu lihat bahwa tidak menjanjikan untuk masa depan. Untuk apa aku memulai? Dan pertanyaannya sekarang, kenapa kamu sangat takut dan kenapa kamu sangat memikirkan hal yang benar-benar sangat jauh gitu loh. Dan kamu benar-benar sangat memikirkan future gitu. Sehingga tidak kamu sadari, kamu benar-benar belum memilih dan kamu belum benar-benar enjoy the moment gitu loh. Dari awal 2021. Oke, mungkin kalau aku gak ingin mengatakan hal-hal yang kesannya naif ya, sebenarnya kamu kamu enjoy your days gitu, tapi nggak truly enjoy gitu loh untuk hatimu gitu loh, karena kamu jujur orangnya masih sangat memikirkan perasaan orang-orang sekitar kamu, terutama orang-orang terdekat kamu. Kamu kayak diem, kayak nggak tahu harus kayak gimana. Yang kamu lihat adalah membahagiakan mereka, padahal pada intinya selama dari awal masuk ke 2021 ya emang gak ada yang bisa. Dan kamu bukan tanggung jawab kamu sih untuk membahagiakan orang-orang sekitar kamu. Dan aku lihat beberapa kali ada tawaran cinta yang kamu anggap kayaknya, aduh ini endingnya bakal kayak gini. Kamu ngerasa kayak scene film ini, contohnya kayak ini adalah sebuah scene film. Cerita kamu baik itu romance, baik itu sebuah kesempatan-kesempatan atau pertemanan atau persahabatan, kamu udah mulai dari awal udah cut. Kayak kamu merasa bahwa aduh ini kayak endingnya aku udah tahu gitu. Padahal hey, coba deh kamu mulai gitu loh. Dan berhubung ya, ada kartu The Sun, ada kartu The Star. Dan sekarang adalah bulan November dan ada juga bulan Desember yang masih menjadi sisa hari-hari yang akan kamu lewati gitu. Dan gak ada salahnya kamu kayak memulai hari esokmu setelah mendengarkan video ini. Dan buat kamu yang milih PL1, memulai dengan kayak apa ya, sederhananya kayak bersyukur dan juga mencoba untuk membuka diri untuk dirimu sendiri dan atur mindset kamu bahwa kamu tidak bisa membahagiakan banyak orang gitu. Dan ada baiknya you don't need to worry too much gitu. Karena aku merasa banget, aku tahu kamu adalah orang yang setia ya buat kalian milih PL1 dan kamu merasa bahwa hidup ini harus fair dan kamu harus mendapatkan yang namanya juga kesetiaan balik kepada kamu. Tapi hey, kalau kamu ingin langsung itu kayak straightforward ya, di answer itu gak mungkin deh. Aku yakin kayak universe itu bakal ngasih kamu cobaan sehingga kamu harus redouble your effort. Jadi ke depannya kamu akan mendapatkan bahwa the meaningnya gitu loh, dari sign, dari tanda-tanda yang ada di universe sekarang, kayak beberapa sakit hati, ada beberapa hal yang kamu gak bisa pilih karena emang kamu merasa semua clueless gitu. Karena kamu ekspektasi bahwa ketika kamu berbuat baik itu akan
dibalas kebaikan langsung kayak straightforward oleh universe, padahal nggak kayak gitu cara mainnya, oke? Kadang kamu kayak banyak banget harus dapat pressure terlebih dahulu, walaupun kamu udah merasa, kamu udah manifest, I do kindness many times to many peoples gitu, dan kamu ngerasa kayak it is not fair gitu. Dan coba deh keep manifesting, do your kindness gitu, tanpa harus merasa bahwa jawaban itu harus datang sekarang juga. Dan aku harap ya, coba dikurangin, terutama kalau kamu masih gini aja, sumpah akan terjadi bad luck sampai Maret tahun 2022. Dan aku ingin itu tidak terjadi pada kamu. Intinya apapun problemnya, apapun permasalahan sekarang, kamu harus yakin pada diri kamu sendiri. Gunakan mindset kamu karena semuanya tuh based on your mindset. Dan aku yakin kamu milih PL1 adalah orang-orang yang kuat. Dan apapun nantinya kamu lakukan itu yang pasti terbaik buat kamu. Dan yakinlah bahwa universe itu fair dan juga akan ada karma ke depannya. Jangan takut, oke? Jaga kesehatan kamu, banyak-banyak baca atau banyak-banyak baca di sini, baca-baca buku yang self improvement, atau kalau kalian malas baca, kalian langsung aja kayak nonton video apalah yang durasinya nggak terlalu lama, video-video di YouTube kayak bagaimana cara mengubah mindset atau apapun yang sifatnya lebih ke self improvement. Kalau kamu emang orangnya nggak terlalu suka menghabiskan waktu dengan membaca. Emang bener sih, semua kuncinya itu ada diri sendiri. Dan aku yakin banget kamu bisa melakukan ini gitu. Jadi sehingga kalau ini emang sisa tahun 2021. Dan Januari nanti akan ada kabar baik terutama di kehidupan cinta kamu ketika kamu bisa manifestasikan itu setelah kamu nonton video ini. Seperti itu. Dan terutama juga ya jaga kesehatan banget ya intinya. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk exercise sederhana aja. Dan ingat, hidup itu pilihan. Jadi kalau kamu nggak mau milih, ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau emang kamu merasa nggak harus semua dipilih, kalau emang nggak siap, oke, just go on gitu. Just go on tanpa pilihan. Kan seperti itu. Dan kamu akan merasa hambar seperti itu. Jadi intinya kalau kamu merasa everything harus di-decide gitu. Just decide. Dan kamu ingin melakukan kesetiaan, jangan berekspektasi. Karena pada intinya siapapun yang setia, siapapun yang baik akan mendapatkan sun pada at the end-nya, yaitu harapan yang lebih baik lagi untuk kamu. Oke, jadi menurut aku situasi kamu di saat tahun 2021 cuma itu aja sih. Ini jatuhnya kayak reminder ya, karena emang Lenormand ini lebih kartu yang cocok buat reminder. Tapi intinya situasi-situasi ini secara general buat kamu memilih Carnelian atau PL1. Aku harap terbaik buat kalian. Adapun ada kartu Oracle yang sudah aku shuffle dan kalian mendapatkan wow, New Moon Eclipse, expect powerful change. Oke, di sini sebenarnya remindernya kalau aku lihat dari guided booknya ya. Oh, pas banget. Never mind the past. Karena life evolve every single day. Ingat bahwa setiap harinya akan ada hari baru, akan ada kesempatan baru buat kamu. Jadi, whatever is happening right now is happening for your highest good, okay? Believe in yourself dan yakin aja bahwa God's timing is perfect for you. So, I think that's all. Semangat untuk sisa tahun 2021 ini. Tetap lakukan kebaikan, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi. Dan akhir kata aku yang mengucapkan thank you for watching. I will see you in the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga untuk mendukung channel ini. Bye beautiful soul. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tarot by Carol. Oke, seperti biasa semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Karena itu sih yang paling penting dari semua aspek kehidupan. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih sudah datang kembali. Dan ini dia sebagian kartunya buat kalian yang milih pile 2. Adapun aku mengharapkan bahwa kalian ingat disclaimer-nya sebelum kalian masuk ke dalam pembacaan kali ini. Oke? Jadi kalau kalian mau personal reading langsung aja datang ke Instagram aku. Enjoy ya bacaan kali ini. So aku akan langsung aja membacakannya buat kalian.
bagaimana sih situasi kamu di sisa tahun 2021? Ini dia sebagian kartunya. Wow, ini berbeda ya dari pile 1. Ini udah ada 12 kartu. Ini 12 kartu yang sudah aku shuffle, dan kartu-kartunya ini aku letakkan sesuai perasaanku ya, atau sesuai tepatnya lebih di mana yang tepat sehingga alur ceritanya nanti pas. Yang aku lihat di sini dari awal tahun, kalian memulai tahun 2021 ini dengan banyak sekali bukan banyak sekali, tapi hal-hal yang kamu udah create dengan wisely, dengan sangat bijak, bahwa kamu ntar ke depannya di tahun 2021 aku harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Di tahun 2021 juga aku harus mengerjakan apa yang menjadi top priority di kehidupan aku. Pokoknya di awal itu udah sangat-sangat bijak gitu. Tapi semakin ke dalam ya, semakin 2021, semakin pertengahan, kok banyak ya orang-orang sekitar, terutama orang-orang terdekat yang benar-benar banyak banget yang memanipulasi kamu, karena mereka tuh act-nya benar-benar manipulatif banget, oke? Dan kamu jadinya lebih banyak kayak kamu udah tahu akan hal itu, sehingga kamu merasa kayak udahlah, aku nggak perlu terlalu memberitahu orang tentang bagaimana goals aku, bagaimana tujuan aku ke depannya. Cukup diam. Dari pertengahan 2021 kamu udah melakukan ini. Cukup diam, cukup diri sendiri yang tahu, seperti itu. Tetapi hasil manipulasi ini dari orang-orang sekitar membuat kamu benar-benar kayak pressure banget, tekanan banget, sehingga kamu merasa kayak aduh nggak perlu dah percaya sama orang-orang sekitar gitu. Apalagi kalau udah kita ngomongin goals gitu dan ngomongin apa sih tujuan hidup ke depannya, karena takutnya ide kamu dan semua apa yang kamu inginkan malahan diambil duluan sama mereka, seperti itu. Ini terjadi oleh beberapa kalian ya. Ingat, karena ini energinya general, jadi nggak bisa resonate untuk semuanya. Adapun aku melihat juga situasi kamu di sisa tahun 2021 ini buat kalian yang sedang menjalani education ya. Kayak tahun ini tuh begitu berat banget karena kalian harus benar-benar menyelesaikan semuanya. Kayak merasa banget overlapping banget everything gitu loh. Kayak baik itu event, baik itu pekerjaan, baik itu pekerjaan yang harus diselesaikan ya, baik itu mungkin kalian semester akhir dan kalian harus mengurus dokumentasi pernikahan atau apa. Karena aku melihat juga ada kayak beberapa dari kalian yang sibuk banget dengan urusan dokumentasi atau surat-surat pernikahan yang pokoknya bersifat legal, dan ini ada kayak bau-bau university ya, Unilife. Jadi kayak kegiatan yang bener-bener kayak lebih ke education juga sih buat kalian yang milih pile 2 ini. Hal-hal ini membuat kalian kayak menyampingkan yang namanya cinta, buat kalian memfokuskan diri kepada kehidupan pendidikan kalian ya. Tapi buat kalian yang juga fokus dengan legal things, itu kayak pernikahan, itu kayak juga terabsorb gitu energinya sama hal-hal seperti ini, sehingga kayak otak ini kayak rasanya mau meledak banget. Bahkan itu udah terjadi di bulan Juni kemarin. Kayak ya Tuhan, gak ada apa hal yang bisa membuat aku nyantai, santuy. Padahal kok semuanya kayak bener-bener overlapping gitu. Kayak gak bener-bener produktif, jatuhnya kayak sibuk gak jelas, seperti itu. Itu udah terjadi dari bulan Juni sebenarnya. Kayak udah bingung, udah kayak merasa bukan manusia produktif gitu. Kalian udah mencoba gimana sih cara jadi orang produktif, apa sih yang harus dilakukan utama. Jadi jatuhnya di sini ya sampai bulan Oktober kemarin itu kayak padahal sebenarnya kamu bisa menyelesaikan semua itu gitu loh. Kalau kalian bisa benar-benar mau membuat kayak list apa yang mau dikerjakan, apa yang paling penting, apa yang terlebih dahulu, apa yang masih ongoing gitu. Tapi di sini kalian nggak benar-benar memprioritaskan itu karena kalian fokus ke goals yang sangat jauh, ke goals yang pertama ya, ini lebih sifatnya ke duniawi. Tapi ya ini karena kartu general juga, jadi aku merasa bahwa ya emang inilah pemikiran kita. Kadang kita pemikirannya udah pingin cepet sukses, kaya,
nikah sama orang yang tampan, nikahnya pokoknya easy dah gimana caranya, pokoknya semua uang itu ada. Tapi padahal semuanya itu butuh proses, dan kamu adalah yang milih PL2 ini, dimana ada 2021, padahal kalian udah set goals ya, set boundaries juga, biar orang-orang yang toxic tidak masuk dalam kehidupan kalian. Tapi gak tahu kenapa di pertengahan ini kayak jatuhnya kalian terlalu wise dan belajar wise banget, tapi gak bisa wise buat diri sendiri gitu loh. Dan jatuhnya di sini benar-benar overlapping banget, kayak aduh ternyata selama ini kayak apa-apa tuh belum ke fulfill sebenarnya. Cuma pemikiran aku aja yang merasa aku bakal fulfill segalanya. Sampai Oktober pun itu kayak banyak hal-hal yang sebelum masih banyak banget unfinished business, terutama buat kalian percintaan. Mungkin di tahun ini juga aku merasa banyak permasalahan, terutama di bulan Oktober. Kayaknya di Oktober ini masalahnya terutama cinta ya, cinta dan juga kayak nggak jelas aja sih love life-nya di sini. Tapi buat kalian yang masih akan ongoing untuk menikah, aku merasa kayak akan berjalan dengan lancar. Apalagi yang mau nikah di tahun ini, itu kayak berjalan dengan lancar. Aku aminkan juga. Yang sedang ongoing pendidikan juga akan terselesaikan semuanya. At least kamu tetap berusaha dan jangan terlalu bergaul dengan orang-orang yang sangat manipulatif di sekitar kamu, karena aku melihat kamu mungkin emang circle-nya dikit, tetapi aku merasa cuma 1-2 aja yang baik ke kamu, 1-2 aja yang mendukung kamu. Tapi ada one people only ya, one person only yang benar-benar kayak sejahat ini ya ke kamu. Tapi aku gak tahu kenapa nih orang kayak gini, dan kamu gak tahu orang itu siapa. Dan aku harap kamu just be careful ya, kayak apapun goals kamu ke depannya, apapun next step kamu, jangan terlalu diumbar, jangan terlalu di spill, karena bahaya banget kalau ada stainnya, dan stainnya itu masih ada di pemikiran mereka, dan itu really dangerous. Okay? Oktober gak baik-baik aja. Dan juga aku lihat ada beberapa problematika di family kamu, entah kamu masih menjadi seorang anak atau apa. Intinya kamu masih merasa bahwa aduh 2021 ini kamu merasa kayak keluarga kamu toksik banget ke kamu. Kayak mereka itu bukannya mendukung kamu, tapi malah membuat beban baru dalam kehidupan kamu. Just one reminder ya buat kamu bahwa orang tua kamu itu hanyalah orang biasa juga. Mereka just human, just people and human being yang kadang juga gak nyambung pada kamu ya. Karena memang aku tahu kalian semua memiliki mindset baru, teman baru yang memfulfill pemikiran kalian. Tapi coba deh kalian bisa respect mereka, tetap respect, tetap mendoakan, sehingga at the end ya, ataupun tahun 2022 tepatnya di Februari, itu ada keberuntungan ke kamu. Jangan pernah meremehkan mereka, karena paling penting adalah doa-doa dari mereka. Tidak perlu kalian memikirkan seberapa tinggi pendidikan orang tua kalian, seberapa tinggi pendidikan orang tua teman kalian, jangan di-compare. Yang paling penting adalah mendoakan mereka juga. Dan terutama Desember dah, jangan pernah lah kayak beradu. Aku melihat Desember itu kayak akan banyak hari dimana kamu bisa meet up dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang yang lama gak pernah kamu jumpai, sehingga kamu kayak merasa nostalgia banget. Mungkin karena itu holiday juga ya, holiday. Dan just be careful, karena set boundaries juga, karena gak setiap orang harus kamu temui. Cukup yang kamu rasa kayak oh ini emang worth it untuk temuin di tahun ini, dan memang dia bukan toxic person, dan dia mampu bisa mengubah hariku, even though itu hanya kayak pertemuan di coffee shop kayak 2 jam atau 1 jam. Just do it gitu. As long as you merasa dia orang yang baik, just do it gitu. Dan aku melihat sih pokoknya di Februari di tahun 2022, ketika kamu tetap yakin terhadap diri kamu ya, believe dan menggunakan mindset kamu, dan juga kayak open yourself terhadap orang-orang yang kamu merasa oh ini emang pantas gitu, ini emang worth it gitu. Dan kamu boleh bijak, dan aku harap semua kebijaksanaan itu kamu apply juga
terhadap diri kamu sendiri. Karena aku melihat yang memilih PL2 ini benar-benar wise banget ke orang lain, tapi di dirinya hancur berantakan. So, bukan aku yang menertawakan ya. Ini emang kadang-kadang menjadi aspek dimana kita terkadang kayak ngerasa bijak bisa membantu orang lain. Karena aku merasa energi kamu tuh lebih banyak membantu orang lain, bukan diri kamu sendiri. Maka dari itu ada baiknya kamu memilih PL2 ini, coba deh wise ke diri sendiri gitu. Karena aku merasa milih PL2 ini benar-benar kayak the way you speak, the way you act, itu kayak benar-benar kayak umur 30-an ke atas seperti itu. Tapi emang kalau kalian mendengar ini di umur 30-an ya that's okay, just keep going dengan wise ini. Tapi ingat, wise-nya harus di diri sendiri juga, seperti itu ya. Sehingga ada keberuntungan di kamu. Ingat mendoakan orang tua juga. Dan jangan terlalu kalau emang bukan hal yang diprioritaskan, jangan merasa harus prioritaskan ke banyak hal. Karena yang paling utama adalah bagaimana kamu bisa memprioritaskan hal-hal yang memang patut diprioritaskan, dan kamu merasa ini masih worth it untuk keep going. Abis itu just keep fighting gitu loh intinya. Be careful juga dengan verbal kamu. Dan intinya wish you luck aja sih di tahun depan. Semoga keadaannya di next year terutama keberuntungan berpihak pada kamu. Oke? Itu saja yang bisa aku interpretasikan buat kalian milih PL2, buat kalian milih Amethyst dan Tiger Eyes di sini. Dan semoga intinya ya, semoga kebaikan berpihak pada kalian. Dan thank you for watching. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. And I will see you in the next video. Bye beautiful soul. But for additional, aku lupa nih, ada monologi ya buat kalian milih PL2. Kalian mendapatkan prosperity lies ahead. New Moon in Taurus. Apa nih pesannya? Langsung aja aku buka guidebooknya. Yang pertama adalah healthy body, healthy mind. So yang paling pertama adalah jangan lupa exercise, jangan lupa mengisi hari-hari kalian dengan membaca buku self improvement atau masuklah ke circle yang membuat kamu lebih baik lagi. Dan kalau kalian ingin start of a new relationship, just do it. Kalau kalian believe itu kok ini bisa membawa perubahan baik buat kamu. Karena kamu gak bisa tahu kan perubahan baik itu akan terjadi di future. Karena kan di present moment kamu baru kenal sama orang, kamu gak akan tahu bagaimana ke depannya. Tapi at least ketika kamu mencoba, ada konsekuensi baru dan akan ada experiences baru buat kamu. Oke? And getting clear on what you value most will help you find peace. Oke, yang paling penting adalah peace. Oke, prosperity lies ahead buat kalian di tahun 2021. Sorry nih monologinya baru aku tambahin. Oke. Bye once again. Thank you. Halo semuanya, buat kalian yang milih PL3 atau batu malachite ini dengan gelang carnelian, ini orange carnelian. Apa kabarnya? Semoga kalian terutama dalam keadaan sehat ya. Dan aku harap dalam video ini kalian enjoy. Dan tentunya jangan lupa untuk beri subscribe channel ini dan komen di kolom komentar kalau kalian hadir atau apalah. Karena aku merasa kayak bahagia aja sih baca-baca komen kalian kalau lagi waktu senggang. Dan berhubung nih, sekarang ini udah bulan November ya. Masih early November, tapi kayak bentar lagi tuh udah 2022 gengs. Jadi kayak secepat itu loh, secepat itu. Dan let's we see situasi kamu di tahun 2021 nih apa aja sih. Dan beberapa refleksi dari awal tahun dan apa yang bisa kalian ubah sesederhana mungkin. Karena aku yakin orang gak bisa langsung mengubah kayak membalikkan telapak tangan. Tapi at least gitu ada beberapa hal yang bisa kamu jadikan refleksi diri. Sehingga beberapa bulan terakhir, atau bukan beberapa bulan lagi ya, beberapa hari terakhir di tahun 2021 ini kalian bisa kayak oke, menjalaninya dengan beberapa hal yang emang harus direfleksikan. Oke? Dan aku harap ketika nanti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf. Intinya kalau emang ada kata-kata yang afirmasi yang bisa jadikan afirmasi ya ke depannya, afirmasi yang baik buat kalian, just claim it gitu. Karena your words are your one gitu ya. Jadi itu yang paling penting sih. Jadi aku langsung aja
membacakan buat kalian yang milih pile 3. Oke, bagaimana sih situasi kamu dari awal tahun ya, dan beberapa sisa hari ini di tahun 2021 teman-teman. Yang pertama aku melihat sebenarnya di bulan November ini aja udah gak karuan isi hati. Ada banyak ya, dari New Moon in Scorpio dari tanggal 4 November itu kalian merasa bahwa hati gak karuan, gak tahu mau apa. Dan ya itu human being banget ya, everyone does gitu. Dan pasti dari mereka juga merasa bahwa ada beberapa hal yang emang kayak gak bisa diperjuangkan secepat itu. Karena that's the fact gitu loh. Kadang gak semua hal bisa diperjuangkan. Baik yang kulihat di PL3 ini lebih fokus pada keuangan dan cinta. Jadi aku mulai dari cinta dulu ya. Di tahun 2021 ada banyak kayak tawaran cinta dari orang-orang yang sudah dewasa. I mean dia tuh mature secara perawakan dan secara mindset. Tapi gak tahu kenapa, padahal mereka juga orang-orang yang cukup berada seperti itu. Tapi gak tahu kenapa, it is still not enough for you gitu loh. Dan kamu masih merasa kayak ada banyak bagian dari diri kamu yang harus di heal gitu first before you love somebody else gitu, or someone new in your life. Karena kamu banyak banget dari kalian yang ingin belajar untuk mencintai diri kalian. Bahkan di November ini emang bener sih, kayaknya situasi kalian sih yang paling penting adalah mencintai diri sendiri dulu, dan juga jujur terhadap diri sendiri, dan jangan terlalu memaksakan kehendakmu kayak harapan kamu secepat mungkin. Tolong dong universe kayak langsung pembuktiannya mana gitu loh. Karena dari awal kayak kamu merasa kayak gak ada something yang benar-benar kayak wow gitu dari awal. Tapi ya I feel ya, intinya November juga ada perasaan yang kurang baik. Tapi caranya sekarang ini, karena aku kan sekarang ingin memberikan kalian beberapa reminder juga. Coba deh kayak improve lagi kualitas dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu. Jangan terlalu menuntut orang lain. Yang paling pertama lah, jangan menuntut. Jangan terlalu obsesif terhadap orang yang kamu rasa dia kualitasnya bagus banget. Ketika kamu merasa kualitas dia sangat baik gitu, kamu harusnya lihat diri kamu. Apakah kualitas yang kamu anggap the one itu udah ada di diri kamu, sehingga kamu yakin ketika orang melihat kamu emang the one juga. Karena kamu the one untuk diri kamu sendiri. Itu main thing ya. Dan di sini aku lihat sehingga ya, dari beberapa dari kalian kayak ngerasa dipermainkan, padahal kalian juga emang belum yakin terhadap diri kalian. Coba ada refleksi, coba berkaca lagi. Untuk kalian di bidang keuangan, aku rasa memang kalau dibilang situasi keuangan tuh gimana sih sampai Desember nanti ya, banyak berkat yang kulihat. Bahkan berkatnya ini bisa membeli hal-hal yang tidak esensial. I mean ada bahan-bahan pokok atau apa, tapi ada berapa rezeki buat kalian, kayak abundance itu dalam artian money ya, yang datang ke depan kalian. Kalian tuh bisa nge-treat orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang kalian sayang, bukan hanya untuk diri kalian. Dan juga yang aku tadi bilang itu, kalian bisa memberi barang yang expensive sih yang kulihat di sini. Dan buat kalian yang masih merasa kurang yakin ya, adapun yang belum benar-benar kayak healing dengan inner child kalian, coba kalian rasain bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, apapun trauma yang di tahun-tahun sebelumnya, dan kamu ngerasa mungkin kalian begini, aduh November di tahun 2018 seperti inilah keadaanku, aku mengingat atau apalah, atau cerita-cerita yang ada di pikiran kalian mengenai bulan-bulan November atau Desember di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun dimana kalian merasa tersakiti atau putus cinta. Hey, kalian harus ingat bahwa hal itu terjadi. Semesta ingin menghancurkan hati kalian supaya kalian itu bisa berhati-hati lagi, dan supaya kalian juga bisa menjadi orang yang baik, dan akhirnya mendesain ke depannya bahwa semua itu ujung-ujungnya akan menyakiti kamu. Tetapi semesta ingin memperkuat kamu agar kamu tahu bahwa
oh berarti cara handle hal seperti ini seperti itu loh gitu. Jadi aku harap kayak coba deh, pada at the end of the day everything itu akan menyakitkan gitu. Nggak ada hal yang membuat kamu bahagia, karena kalian harus tahu kebahagiaan itu adalah sebuah masalah. Itu yang harus kalian ketahui ya, paling utama. Dan aku yakin banget sih dari awal ya, dari ini aku ngeliat dari Agustus, September, Oktober kayak ada berapa nostalgia yang ke pop up di pikiran kamu dan membuat kamu gak enak hati gitu loh. Kayak ada berapa yang mungkin ya kalau ngomongin cinta ya udahlah kayak pastilah. Ini kayak PL3 ini banyak hal-hal di cintanya sih yang kita lihat dan kamu merasa kurang beruntung aja terus. Tapi let's see ya di other things ya, kamu masih, yang kulihat sih kalian masih bisa menjalankan education kalian kalau kalian yang ada di PL3 ini yang dalam pendidikan ya, atau masih di bawah institusi pendidikan. Aku lihat aman-aman aja, akan ada ending yang baik buat kalian karena kalian udah cukup kerja keras untuk kalian semua ya, untuk kalian terutama untuk diri sendiri. Lihat ada beberapa aspek kehidupan yang masih bisa kalian jalani dan kalian achieve ke depannya. Dan perbanyak juga doa malamnya karena itu yang paling penting. Dan untuk inner child ini kalian juga, aku lihat bukan inner child aja ya, tapi kayak beberapa trauma yang kamu alami. Coba sering-sering meditasi dengan instrumental yang kayak bisa cope up dengan masalah-masalah aura kalian ataupun kayak apa yang memblok kalian gitu loh. Karena at the end of the day kalian harus berjalan dengan trauma itu, dengan shadow works ya namanya, dengan permasalahan-permasalahan itu. Dan aku yakin bulan apapun kalian, hari apapun itu, seromantis apapun yang pernah kalian lewati bersama masa lalu kalian, dan kalian ke pop up lagi, keingat lagi, ya itu emang hal yang emang kalian karena punya memori juga gitu. Dan itu adalah berada di masa lalu kalian. Sekarang kalian ada di masa sekarang, oke? Itu wajar. Tapi at least kalian harus remember, kalau memang suatu hal itu ketika kalian punya mindset kayak gini ya, emang sih kalau hal itu nggak belong to me, ya udah, universe akan menjauhkan. Tapi hey, ingat bahwa di dunia ini nggak ada buat kamu gitu. Nothing is belong to you gitu. Karena semua tuh belong, ini adalah Tuhan yang punya gitu, bukan kamu. Jadi ketika kamu bisa seize the day ya, just do it gitu, untuk kebahagiaan kalian gitu. Kalau emang hal ini menyakitkan, kalau emang hal-hal yang masa lalu tuh kembali lagi membuat kalian teringat dan membuat kalian trauma sehingga kalian tidak pernah memulai apapun, baik itu di percintaan, just remember gitu loh. Semua orang juga sakit dalam hal ini, tapi mereka tetap menjalaninya. Mereka tetap terbangun di pagi hari dan tetap tersenyum gitu. Mereka bisa gitu. Dan aku harap kamu bisa gitu. Jadi kedepannya buat kalian merasa, kok aku gak bisa ya uwu-uwan dengan orang baru, kayak dunia tuh gak berpihak padaku. Halo, just focus on yourself first gitu. Membangkitkan atau kayak develop your qualities first gitu lah. Karena ini adalah waktu yang tepat, karena Tuhan mungkin ingin bahwa kamu prepare dulu buat diri kamu gitu. Jangan takut kamu bakal ketinggalan teman-teman kamu. Yang paling penting adalah education kamu nih diutamakan gitu. Setelah education kamu selesai, ada tawaran cinta. Dan tepatnya tahun depan. Tapi intinya sih sisa tahun 2021 ini gak ada sih yang namanya aku lihat kayak cinta-cinta manis tuh gak ada. Tapi aku lihat adalah kerja keras kamu ke depannya yang akan terbayarkan. Kayak kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kamu, pekerjaan kamu, ada abundance sini. Kamu juga bisa ketemu dengan teman-teman dekat kamu, berbagi cerita. Dan itu adalah sesuatu hal yang masih bisa kamu syukuri gitu. Dan I think ya, stop di November ini jangan terlalu obsesif deh. Kayak emang kalau emang nggak bisa dimiliki ya udah gitu, ya udah aja gitu loh. Dan coba belajar bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki sekarang gitu. Karena aku merasa kamu mungkin banyak punya cita-cita, tapi sampai bulan ini pun nggak ada jawaban yang benar-benar wow gitu loh. Tapi ya just keep going gitu, just go on gitu loh. Karena pasti akan ada jawaban, oke? Dan ingat bahwa emang nggak ada sih dunia ini buat kamu ya. Kayak semua ini emang bukan punya kamu, semuanya titipan. Jadi ingat seize the day, dan ketika kamu berhasil menemukan satu kebahagiaan atau cinta baru di kehidupan kamu harus tahu bahwa kebahagiaan itu suatu masalah. Jadi kamu harus tahu juga cara cope up-nya, dan aku yakin kamu sudah bisa karena ada banyak sekali problem yang sudah kamu hadapi.
maka kamu harus ambil hikmahnya bahwa semua problem ini akan ada baiknya, sehingga ketika kamu menghadapi masalah, kamu tahu bagaimana yang terbaik buat kamu, dan kamu tahu bahwa ya semua akan menjadi masalah sebenarnya gitu, dan kamu bisa menghandle itu. Itu sih yang sebenarnya ingin disampaikan universe buat kamu. I think cuma itu sih yang bisa aku bacakan buat kalian yang milih PL3, situasi kamu di sisa tahun 2021. Ingat ya, bekerja keras, ada hal manis di tahun depan tentunya. Oke, untuk pesan oracle kalian mendapatkan show the world the real you are, full moon in Aquarius. Apa sih pesannya? Langsung saja aku buka dari bukunya, guidebooknya. Oke, you are too much in your head. Get into your heart. Oke, don't lose the beauty and romance of life. Adapun kalian berhati-hati dengan hati kalian dan be prepare, oke, to move on, oke. Apapun kejadian, apapun hal-hal yang kalian hadapi hari ini, tetap moving forward, gengs. Tanpa alasan pun kalian harus hidup, harus moving forward. So, jangan lupa juga just be yourself aja gitu loh. Karena yang paling penting adalah go ahead. Sisa tahun 2021, sisa hari tentunya. Go ahead, be yourself in whatever is coming up for you. I think that's all. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye beautiful soul.